dapat mendirikan perusahaan. Itu yang kedua itu kita bisa menjadikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang pengangguran tersebut. Jadi selain kita mempunyai banyak manfaat, selain kita juga bisa melestarikan alam, kita juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan kepada para pengangguran yang ada di negara kita, sehingga kita dapat mengurangi pengangguran dan kepadatan penduduk yang ada di negara kita. Seperti itu. Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Kalau kita mendirikan perkebunan atau seperti perkebunan teh atau apa, kita juga harus melihat dari jenis tanahnya dulu, subur atau tidak. Jika tidak, kita bisa membangun seperti bangunan gor atau lainnya. Ya, mungkin ada yang mau menyanggah, ya silakan bersilakan. Ya Allah. Ya. Ya, silakan saudara. Saya akan menyanggah pernyataan yang telah dinyatakan oleh saudara Rizky. Kenapa hanya Papua? Bukan hanya Papua, tapi yang kita tahu bahwasanya seperti di Kalimantan dan Sulawesi itu adalah paru-paru dunia seperti yang saya sudah tadi. Jika kita membangunnya di sana, maka itu kita akan merusak pengolahan miskin yang ada di dunia ini. Oke, itu satu. Kenapa tidak dipindah ke Jawa Timur? Karena jika kita pindahkan masih berada di Pulau Jawa, masih kita pindahkan di Pulau Jawa, itu sama saja kita tetap membuat Pulau Jawa itu banyak sekali penduduknya. Makanya kita tahu saat ini, setiap tahun pun itu Pulau Jawa pasti akan bertambah terus penduduknya, baik yang kelahiran anak di Pulau Jawa maupun pindahan dari luar Pulau Jawa yang masuk ke Pulau Jawa. Dan ada juga para turis yang berwisata maupun ingin menetap di Indonesia, dan itu pasti banyak di Pulau Jawa. Jika kita pindahkan ke Jawa Timur, itu pasti tidak akan terlalu banyak dampak positifnya. Lebih baik kita pindahkan ke luar Pulau Jawa, yang itu dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatifnya. Saja dari saya. Jelas? Bisa saja, tapi kami berpendapat lebih baik daripada kita pindah sedikit tapi itu untungnya cuma sedikit, lebih baik kita pindahkan agak jauh tapi itu akan lebih menguntungkan negara kita. Itu maksud kami. Jadi terima kasih. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit, sebaiknya jika menurut saya pusat perekonomian dan pusat pemerintahan itu dipisahkan. Jadi tidak akan timbul seperti kepadatan penduduk yang sekarang ada di Jakarta. Ya, mungkin ada yang lain. Ya, saudara Puji, silakan. Saya Puji Sekalisih mau bertanya, apakah efektif jika semua pengangguran ditransmigrasi ke luar Pulau Jawa? Apakah efektif jika semua pengangguran ditransmigrasi ke luar Pulau Jawa? Apakah efektif jika pengangguran Ya, silakan saudara Asri untuk menjawab pertanyaan dari saudara Puji. Saya akan menjawab pertanyaan dari Puji. Apakah efektif jika pengangguran ditransmigrasi di luar Jawa? Itu tentu saja sangat efektif sekali, karena sama saja kan kita memberikan lapangan pekerjaan para pengangguran tersebut, dan kita juga selain kita juga mengurangi pengangguran itu, kita juga dapat memberikan pekerjaan yang dia awalnya tidak bisa menghidupi para keluarganya, tidak bisa menghasilkan uang, itu jadinya kita bisa, orang tersebut bisa menghidupi keluarganya, dan itu juga dapat menghasilkan uang sendiri. Itu juga dapat meningkatkan seperti apa? Perekonomian. Meningkatkan taraf hidup pengangguran tersebut, seperti itu. Sekian.
Iya, bisa diterima? Saya. Karena kita tahu bahwa pemerintahan kita jika melakukan transmigrasi bukan hanya memindahkan mereka, namun juga akan menyediakan pekerjaan untuk mereka karena pemerintah juga memikirkan kehidupan dari mereka. Ya mungkin ada yang mau menyanggah orang. Ya saudara Salina silakan. Apakah di bidang perkebunan saja untuk membantu perekonomian negara? Apakah di bidang perkebunan saja untuk membantu perekonomian negara? Ya silakan. Tentu saja. Salina, ya saudara silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salina. Tentu saja tidak. Selain kita kan saya tadi sudah bilang, selain tidak hanya perkebunan saja, itu juga seperti perkantoran, perusahaan-perusahaan besar yang akan kita dirikan. Peternakan pun kita juga bisa mendirikannya, namun itu di daerah yang mungkin tidak ramai seperti di ibu kota kita. Sebaiknya kita dirikan tuh seperti di pedalaman seperti itu. Jadinya itu kan lapangan lapangan pekerjaan itu kita bisa buat dengan sesi apapun dan tidak hanya perkebunan saja seperti itu. Ya bisa diterima. Ya mungkin pertanyaan dari saudara Salina ini menyangkut dengan pertanyaan dari saudara Puji yang sebelumnya pemerintah bisa membangun seperti peternakan atau perkantoran dan pengangguran yang dari ibu kota kita saat ini bisa dipindahkan ke tempat pekerjaan tersebut sehingga mereka bisa bekerja dan mendapatkan uang. Ya, silakan. Yang lain? Mulai. Ya. Pak. Kok Pak Ari itu kan badan yang luas dan apakah itu tidak mengganggu Pak Ari seperti sumber laka maupun Saya akan menyanggahnya. Jika kita ibu kota perekonomian dan ibu kota pemerintahan atau ibu kota negara itu ibu kota kita tahu bahwasanya itu berbeda, bukan hanya dari segi bahasanya tapi juga luasnya. Jika ibu kota negara itu pasti banyak sekali lahan yang akan dimakan untuk pembangunannya, tapi jika ibu kota perekonomian itu hanya bisa kita bangun cukup satu kantor. Jika tidak kantor pun tidak apa-apa, itu cuma untuk rumah-rumah. Dan jika kita tidak membangunnya, itu juga tidak apa-apa. Kita gunakan rumah-rumah penduduk untuk mengadakan sosialisasi di sana. Itu juga bisa dinamakan pusat ibu kota ekonomi. Jadi maksud saya ibu kota perekonomian di sana. Jadi pusat perekonomian itu adalah di mana kita tahu pusat perekonomian jika seperti yang dijelaskan saudara Astrid tadi, jika transmigrasi dilaksanakan dan itu berjalan sukses 100%, itu pasti Pulau Kalimantan itu akan akan diolah oleh banyak orang dan itu akan diperhatikan oleh pemerintah. Itu akan mensejahterakan orang-orang yang ada di Pulau Kalimantan dan orang-orang yang bertransmigrasi ke sana. Itu satu. Jika transmigrasi itu berhasil, maka Kalimantan bisa dikatakan pusat ibu kota perekonomian, karena ibu kota perekonomian adalah pusat di mana kita bisa mendapatkan lapangan pekerjaan di sana. Jika transmigrasi itu berhasil, maka berhasil pula pembangunan ibu kota perekonomian di sana. Menurut kami seperti itu bisa diterima. Ya. Baik.
seperti yang saya katakan tadi, jika kita membutuhkan pembangunan, maka kita akan melakukan atau mungkin kita hanya akan membangun sebuah kantor saja untuk departemen perekonomian atau menteri perekonomian, cuma itu. Jika kita juga membangun itu tidak masalah, karena yang dinamakan ibu kota perekonomian itu adalah kiblat ataupun contoh di mana kita bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang ada di sana untuk contoh di daerah-daerah lain. Itulah ibu kota perekonomian. Baik, itu saja. Ada yang kurang jelas? Tidak, jika bisa diterima, terima kasih. Iya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit dari pertanyaan Mbak Ulan. Kita di sini, kami di sini memfokuskan pembangunan untuk lahan-lahan kosong, bukan seperti mengganggu ekosistem atau perkebunan yang ada di sana. Bisa diterima? Ya, silakan Ibu Fitriani. Jika penduduk Jakarta tidak memudahkan, maka lebih kepada daerah mana untuk mengatasi krisis ekonomi yang telah terjadi. Ya, jika penduduk ditransmigrasikan di daerah mana mereka bisa ditampung ya seperti itu. Silakan saudara Astri.